Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Gangubai Kathiawadi. Film yang mengisahkan seorang wanita tunawisma membela hak-haknya sebagai wanita. Dengan terjun ke dunia politik, tidak hanya membela untuk dirinya sendiri, tapi ada 4.000 wanita yang ia bela. Apa penyebabnya dan bagaimana jalan cerita filmnya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai. Dan inilah jalan cerita film Gangubai Kathiawadi. Film diawali dengan diriasnya seorang wanita yang berkisar 14 tahun. Ternyata wanita tersebut berada di rumah prostitusi yang akan dipaksa melayani seorang pria. Wanita tersebut baru saja menikah, lalu oleh suaminya diserahkan di rumah prostitusi. Atas tingkah lakunya yang tidak bisa diatur, membuat pemilik dan rekan-rekan lainnya terganggu. Maka sang pemilik memanggil seorang yang bernama Gangubai. Siapa Gangubai? Dia adalah putri dari seorang pengacara. Gangubai menceritakan kisahnya kepada wanita tersebut. Sebelum seperti sekarang, Gangubai memiliki seorang pacar yang bernama Ramnik. Inilah batang hidungnya. Ramnik menghampiri Gangubai di rumahnya. Dia merayu Gangubai untuk ikut ke Bombay guna menggapai cita-citanya, yaitu menjadi artis. Ramnik merayunya dengan jurus buaya nyusruk. Jangan kabari orang tuanya, khawatir tidak diizinkan, buatlah dia takjub saat nanti jadi artis. Itulah jurus yang digunakan Ramnik. Karena polosnya Gangubai pada masa itu, dia menyerahkan perhiasan emas milik ibunya kepada Ramnik tanpa curiga sedikit pun. Sesampainya di tujuan, di mana Ramnik mengaku itu adalah rumah bibinya, Gangubai merasa aneh dan terusik karena banyak wanita yang tidur siang dan berbaju aneh. Ternyata itu adalah rumah prostitusi. Dan inilah sang bos pemilik rumah prostitusinya, yaitu Sheila. Si buaya busuk Ramnik ternyata sudah menjual Gangubai kepada Sheila. Sheila pun memahami Gangubai jika dia pasti memberontak. Dan sudah memiliki cara sendiri untuk menaklukkan wanita yang dijual kepadanya untuk dijadikan wanita penghibur. Karena hampir semua pekerja di situ melalui hal yang sama dengan Gangubai, yaitu dijual bukan karena maunya. Di hari pertamanya Gangubai bertugas, dia mendapatkan pelanggan yang bernama Govin, yang membuka mata Gangubai bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dengan kalimat tersebut, membuat Gangubai menjadi lebih bersemangat untuk melanjutkan hidup. Dia mulai memimpin teman-temannya, walau menjadi seorang pelacur harga dirinya tidak sepenuhnya hancur. Baru pertama kalinya, rumah prostitusi Sheila libur di malam hari untuk libur dan menonton bioskop. Ini adalah ide dari Gangubai. Sheila sang pemilik tidak berkutik sama sekali. Di suatu hari, tepatnya pukul 4 pagi, di mana semua orang di rumah prostitusi istirahat, Gangubai justru didatangi oleh seorang tamu dan sanggup membayar 2 kali lipat. Orang tersebut bernama Pathan. Namun perlakuan Pathan ini kasar, hingga Gangubai babak belur dan dibawa ke rumah sakit. Setelah Gangubai pilih dan mengetahui siapa itu Pathan, Gangubai pergi ke suatu tempat untuk menemui bos dari Pathan. Dan bos itu bernama Rahim. Gangubai menemui Rahim dan memperkenalkan diri bahwa dia dari rumah prostitusi dan juga guna minta keadilan. Karena anak buahnya telah menganiaya serta mengancam bisnisnya. Gangubai juga tidak mau uang ketika Rahim memberikan uang. Yang ia minta hanya keadilan. Rahim mengutus seseorang untuk berjaga di rumah prostitusi. Dan Pathan akhirnya muncul kembali dan ingin dilayani oleh Gangubai lagi, serta akan membayarnya 4 kali lipat. Orang yang diutus Rahim mengabarkan ke Rahim kalau Pathan kembali. Setelah Rahim tiba dan Pathan ditarik keluar, habislah dia dihajar oleh Rahim dan tak berkutik.
Rahim sudah menganggap Gangubai adalah adiknya. Ini membuat Sheila juga sedikit kurang nyaman, sudah seperti majikan kedua di rumah tersebut. Tak lama kemudian, setelah sering sakit, Sheila pun wafat sambil memeluk uang dan perhiasan. Setelah kepergian Sheila, Gangubai menggantikannya. Ini juga bukan maunya, tapi kawan-kawannya yang menginginkannya. Karena sudah banyak membantu dan menolong mereka. Mereka meminta Gangubai menjadi nyonya dan pemimpin di rumah tersebut. Gangubai akhirnya menyetujui. Dan dia pun terjun ke politik. Dan siap mengikuti pencalonan pemimpin daerah. Siang itu dia bertemu dengan seorang pemuda penjual kain yang bernama Afsan. Gangubai dan Afsan ternyata saling menyukai. Mereka pun menjalin hubungan cinta. Karena modal dana untuk maju ke ajang pemilihan, dirasa kurang, Gangubai menghampiri Rahim. Guna meminta bantuan, di sana Rahim ingin membantunya. Dana yang akan diberikan akan dijadikan hutang. Namun Gangubai meminta yang lebih dan dianggap konyol oleh Rahim dan hampir membuat Gangubai ditinggal pergi. Gangubai meminta kepada Rahim kalau pabrik minuman alkoholnya dikelolanya. Sebelum Rahim pergi jauh, Gangubai menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan pemilihan pemimpin daerah agar ia bisa lebih banyak membantu wanita-wanita keluar dari prostitusi. Mendengar itu, Rahim punya tak jadi pergi. Dia memberikan keuntungan 20% untuk penjualan di daerahnya. Gangubai akhirnya pulang dengan senang dan diberi hadiah sebuah mobil mewah di masa itu. Di suatu siang, dia mendapatkan seorang anak berada di dalam kandang. Ternyata anak ini adalah anak dari seorang wanita penghibur. Yang sebelum dimasukkan ke dalam kandang, anak itu diberi ganja. Karena Gangubai tidak mau anak tersebut mengikuti jejak ibunya menjadi wanita penghibur, Gangubai merelakan kekasihnya untuk menikahi anak gadis tersebut. Gangubai berhasil menjadi pemimpin daerah Kamathipura setelah berhasil melawan Razim yang saat itu juga sedang menjadi pemimpin Kamathipura. Walaupun Gangubai diganggunya dengan melakukan razia minuman alkohol, Gangubai tak sama sekali gentar. Saat salah satu orang kawannya izin pulang ke kampung halamannya, Gangubai teringat kedua orang tuanya. Dia pun menelpon ke rumah orang tuanya. Dan ternyata sudah 12 tahun dia meninggalkan rumah orang tuanya. Yang menerima teleponnya adalah ibunya, dan diketahui bapaknya sudah lama wafat. Gangguan kepada Gangubai kembali datang. Di mana ada sebuah sekolah tepat berada di belakang rumah prostitusi yang mendemo untuk menutup lokalisasi tersebut. Bukan seorang Gangubai jika tidak bisa melewatinya. Di tengah demo, dia mendatangi sekolah tersebut guna mendaftarkan anak-anak dari rumah prostitusi tersebut ke sekolah. Tapi tak semudah itu, mereka ditolak karena berasal dari rumah prostitusi. Gangubai pun berjuang agar anak-anak tersebut bisa sekolah. Di sana juga ada wartawan yang tengah menginterview kepala sekolah dan perjuangannya pun berhasil. Itulah langkah yang dilakukan oleh Gangubai memenangi demo dari sekolah. Keesokan harinya seorang wartawan yang bernama Faizi datang ke rumah prostitusi Gangubai. Dia memenuhi undangan dari Gangubai saat kemarin bertemu di sekolah. Faizi tertarik untuk mewawancarai Gangubai karena ketegasan serta keberaniannya dan juga wanita yang cerdas. Setiap kata kalimat yang keluar mengalir begitu saja, tapi itu adalah fakta. Beberapa hari kemudian, Gangubai menghadapi kesedihannya kembali. Kali ini yang membuat dia sedih adalah meninggalnya sahabat yang sangat dia sayangi, yaitu Kamli.
Kamli meninggal tak lama setelah melahirkan anak. Faizi berhasil memuat fotonya di majalah tempat dia bekerja. Dan membuat Gangubai terkenal, Faizi memintanya untuk jadikan keterkenalannya untuk senjata membela hak-hak kawan-kawannya. Oleh karena itu Faizi mengajak Gangubai untuk menghadiri pertemuan yang mengusung hak-hak perempuan. Faizi juga sudah menyerahkan namanya ke panitia serta dia juga sudah menyediakan teks pidato untuk acara tersebut. Teman-temannya mendukung agar Gangubai bisa hadir dan menyampaikan hak-hak tunawisma. Gangubai akhirnya mengikuti acara tersebut. Dia juga merasakan gugup saat awal-awal akan berpidato, karena dia tidak terbiasa berpidato dengan membaca teks. Maka seperti biasa, dia berbicara apa adanya namun sangat berisi. Karena dia juga cerdas, setiap kata yang disampaikan adalah fakta dan kebenaran. Dia berhasil membuat orang yang hadir terkesima dengan pidatonya. Dengan menghadiri acara tersebut membuat dia menjadi terkenal dan juga ahli dalam berpidato. Setelah itu Faizi membawa seorang politikus lokal yang ingin minta bantuan dari Gangubai. Dikarenakan pidato yang membuat orang terkesima dan menjadi Gangubai terkenal. Politikus itu meminta untuk mendukungnya. Tapi Gangubai cerdas, dia juga mau dibantu soal pengusiran rumah prostitusi oleh sekolah. Akhirnya mereka sepakat, Gangubai akan membantu sang politikus itu untuk mendapatkan suara terbanyak dan Gangubai akan dipertemukan oleh Perdana Menteri. Karena masalah pengusiran sudah ada di Perdana Menteri tinggal menunggu keputusannya. Gangubai berhasil menemui Perdana Menteri atas bantuan sang politikus. Dalam pertemuan Gangubai, dengan beraninya minta prostitusi dilegalkan, dia menjelaskan panjang lebar sesuai fakta. Dalam diskusinya dengan Gangubai, Perdana Menteri sangat kagum dengan perjuangan hidupnya dan sangat membantu 4.000 wanita di Kamatipura. Pada pertemuan tersebut, Gangubai berhasil meyakinkan Perdana Menteri mengenai prostitusi dan nasib wanita yang ada di Kamatipura. Perdana Menteri juga memastikan dia dan wanita yang ada di sana tidak akan diusir. Dan pada akhirnya Gangubai berhasil mewujudkan mimpi semua wanita yang ada di Kamatipura dan India. Yang terutama kepada wanita tunawisma itu sendiri. Gangubai dikenal sebagai mafia wanita dan juga wanita ramah yang membantu segala kesulitannya. Akhirnya film pun selesai. Bagaimana sobat pecinta film India, cerita biografi dari seorang wanita yang bernama Gangubai Kathiawadi, mantan wanita tunawisma yang mampu memimpin perjuangan martabat tunawisma. Terima kasih, sampai jumpa di jalan cerita film selanjutnya.